Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam kehidupan dunia. Tak lama lagi kita akan masuk dalam kehidupan akhirat. Dan awal menuju akhirat adalah kematian. Saat ini kita masih diberi kehidupan. Dan hidup adalah kesempatan, kenikmatan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat, untuk mengejar nikmat yang tak tertandingi, kekal abadi, kenikmatan di akhirat. Saat ini kita masih diberi aktivitas, kegiatan, masih diberi kesempatan berada dalam masjid, beribadah, bermajlis ilmu. Nikmat itu adalah nikmat yang sangat diharapkan oleh berapa banyak makhluk di alam barzakh. Yang di alam barzakh jamaah sangat menginginkan diberi kesempatan untuk bisa duduk bermajlis ilmu, yang merupakan keindahan, kenikmatan, taman-taman surga di dunia. Karena itulah nikmat yang Allah beri kepada kita saat ini, syukuri, manfaatkan, maksimalkan untuk meraih kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan di akhirat. Saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu adalah kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia. Kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia. Sampai Nabi menamakannya taman-taman surga. Riyadul Jannah. Itu majlis ilmu. Berarti hidup saat ini dalam majlis ilmu itu terhubungkan dengan hidup sebenarnya,
hidup kekal abadi dalam taman-taman surga di akhirat. Ini yang para ulama biasa ungkap. Tidak akan masuk ke dalam surga akhirat kecuali mereka yang telah masuk dan merasakan surga dunia. Majelis ilmu. Yang kadang diungkap dalam kalimat lain. Lau ya'lamal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna alaihi bisuyuf. Seandainya para raja, para pangeran mengetahui apa yang kita berada di atasnya, maka mereka, para pencari kenikmatan ini, pasti akan menyayat-nyayat kita dengan pedang-pedangnya supaya mengambil kenikmatan itu. Hanya itu tidak bisa diambil dengan cara seperti itu. Karena itu jamaah, nikmati hidup ini dengan terus berada dalam kenikmatan hakiki dalam kehidupan dunia untuk meraih hidup kekal abadi, hidup di akhirat. Jadi suasana kita, kondisi kita, majlis kita sudah apa? Menjelaskan materi kita. Bahwa dunia itu sesaat. Sementara sirna, singkat dari kehidupan dunia. Di sana kekal, di sana abadi. Hanya apa hubungan pembahasan ini dengan tema utama? Apa tema utama? Menjaga nikmat. Nikmat apa? Keamanan ini, bernegara. Apa hubungannya? Jangan-jangan panitia ini asal-asal buat saja materi. Kita tanya dulu yang buat, apa hubungannya? Ternyata hubungannya sangat kuat. Dan ternyata terwujudnya keamanan sangat ditentukan oleh prinsip bahwa hidup di dunia sesaat, hidup di akhirat kekal abadi. Prinsip bahwa hiduplah di dunia untuk mempersiapkan dan meraih hidup di akhirat. Itu kekuatan keamanan. Sebab yang membuat kacau itu, yang membuat kacau keamanan, kalau yang di atas, pikirannya dunia, pasti kacau. Yang di bawah, dunia saja, pasti kacau. Yang paling di bawah, rakyat, dunia saja, pasti kacau. Lagi pula, yang membuat kekacauan ke dalam negeri, apa tujuannya? Dunia juga. Orang-orang kafir, para penjahat, orang-orang teis, negara-negara yang menginginkan menguasai Indonesia. Itu apa? Apa tujuannya? Dunia juga. Rakus terhadap dunia, serakah terhadap dunia. Itu sebab. Kalau ini dihancurkan, aman. Kalau pemimpin yang tujuannya akhirat, aman. Panglima yang tujuannya akhirat, aman. Kapolri yang tujuannya akhirat, aman. Hakim yang tujuannya akhirat, aman. Sampai tukang sapu di rumahnya Pak RT dan seterusnya tujuannya akhirat, pasti tidak ada keamanan yang lebih hebat dari itu. Terhubungkan. Hanya jamaah, apakah aman itu nikmat? Sehingga kita perlu
upayakan aman. Apakah aman itu nikmat? Nah, di situ masalahnya. Apakah aman itu indah? Apakah aman itu perlu? Ayo, perlu aman? Hah? Kenapa perlu? Siapa yang jawab? Bebas berpendapat. Negara Indonesia ini bebas berpendapat. Asal jangan asbun, asal bunyi. Kenapa perlu aman? Ayo. Terutama yang sangat paham sampai tertunduk. Gak apa-apa tertunduk, asal jangan BEB. Keluar air liur. Aman. Kalau mau lihat kenapa perlu aman? Lihat saat Indonesia masih dijajah. Tidak ada keamanan. Nyawa, harta, anak, istri, tidak ada yang aman. Wih, mengerikannya itu hidup. Kalau mau lihat mengerikannya keamanan, lihat saat demo. Saat demo, begitu polisi bilang terserah, saya tidak mau urus. Berarti tidak ada keamanan? Ayo sudah. Rampok. Akibat kehancuran hidup di akhirat. Lihat mengerikannya, tidak ada keamanan. Coba lihat jamaah, kalau tidak ada keamanan, lihat bagaimana negeri yang ada di Afrika, di Sudan, daerah ini. Lihat jamaah, bahkan sesama muslim tidak merasa aman terhadap muslim yang lainnya. Tidak ada keamanan. Jangankan datang ke masjid berjamaah, terdengar azan saja akan dicari siapa yang azan. Akan dicari siapa yang azan. Tidak ada keamanan. Apalagi mau ke pasar tenang-tenang, mau pergi sekolah tenang-tenang, mau pergi ke pantai santai-santai. Ayo enggak. Hidup tanpa keamanan jamaah, kengerian, kehancuran, kerendahan, kehinaan. Ini tidak aman di dunia. Terus bagaimana lagi kalau tidak aman di alam kubur? Terus bagaimana lagi tidak aman saat dibangkitkan di padang mahsyar? Tidak aman saat menerima kitabnya. Tidak aman saat melintasi as-sirat dan di bawahnya jahannam. Tidak aman di akhirat. Keamanan jamaah, nikmat besar, kemuliaan besar, tak tertandingi. Dan pengajaran keamanan di dalam Islam bukan hanya sekedar aman dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, tapi bagaimana aman dalam kehidupan di alam barzakh. Bagaimana aman dalam kehidupan di akhirat. Dan hanya Islam yang mengajarkan keamanan itu. Hanya Islam. Karena itu Allah ancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal kalian
Jangan coba-coba meninggal. Kecuali kalian apa? Muslimun. Diancam. Di dunia sudah dinampakkan bencana, kerusakan, ancaman, dan bagaimana Allah binasakan orang-orang yang keluar dari nilai-nilai Islam. Di alam barzakh sangat mengerikan. Di akhirat kengerian yang tidak bisa terbayang. Al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah. Guna terwujudnya keamanan dalam negeri, di alam barzakh, di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Di antara nama Allah Al-Mu'min. Apa makna-maknanya? Yang memberi keamanan, yang memberi keimanan, yang memberi keamanan, yang menjamin pasti selamat. Allah Al-Mu'min menurunkan ajaran yang memberi keamanan. Dibawa oleh manusia yang paling sempurna dalam memahami, mengajarkan, mewujudkan keamanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang belum jadi nabi dan rasul sudah digelari apa? Apa gelarnya nabi? Masih remaja nabi. Sudah dapat gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Bukan hanya amanah. Paling terpercaya, paling aman. Kalau dia pegang uang kita, aman. Aman kita. Yang datang, aman. Tenang, bahagia. Itu belum jadi nabi dan rasul. Masih remaja, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah jadi nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai saya, merasa aman dengan saya, sementara saya adalah keamanan, kemuliaan. Lagi pula jamaah, ayo, ajaran Allah turunkan supaya kita apa? Supaya apa? Imani. Kata iman itu apa? Kata iman itu apa? Aman. Iman sama asalnya. Hamzah, mim, nun. Aman, iman, amanan, amanah. Ini semuanya kembali kepada hamzah, mim, nun. Sama akarnya. Beriman pasti aman. Sebab iman itu sendiri aman. Aman diri, aman orang lain, aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Mau selamat, mau aman, diurai. Dalam penjelasan Syekh Anis, Syekh Yasin, Habibahumullahu ta'ala, dan asatidzah yang telah mendahului. Kita fokus keamanan dengan satu prinsip dasar dalam keimanan. Keamanan melalui satu prinsip dasar dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengikuti Quran. Wujudkan keamanan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian melalui apa? Prinsip saya hidup di dunia yakin ini sesaat, singkat, dunia rendah, tidak ada nilainya. Saya hidup di dunia yakin adalah kesempatan
untuk akhirat. Hidup di dunia di atas keyakinan bahwa apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq." Al-ayah. Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka? Kami cipta kalian tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Jangan sekali-sekali menyangka demikian. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Coba lihat. Wa annakum ilaina la turja'un. Bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Kata Allah, fata'ala Allah Malikul. Maha suci Allah, penguasa yang sebenarnya dari sangkaan. Ini kalimat pertanyaan, ingkari, pengingkaran. Kalimat pertanyaan tidak perlu dijawab, langsung dipahami, maknanya pengingkaran. Apakah kalian menyangka kami mencipta kalian tanpa maksud, tanpa tujuan? Artinya, jangan pernah menyangka. Jangan pernah berpikiran, apalagi meyakini bahwa kita ada sekarang tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya. Harus betul-betul yakin kita ada tujuannya, ada maksudnya. Untuk beriman, untuk meraih keamanan. Harus yakin itu. Wa annakum ilaina la turja'un. Jangan kalian pernah menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Harus yakin kita akan kembali. Ini prinsip dasarnya, dunia sesaat, sirna, akhirat kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, akan sirna. Sementara wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang kekal selamanya. Disitulah kebahagiaan yang terbaik. Ilmu ini kata Allah, la fis suhufil ula. Ada dalam lembaran-lembaran terdahulu. Kemudian Allah sebutkan lembaran-lembaran terdahulu yang terhebat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi kalau antum ditanya mau ilmu, mau ilmunya Nabi Adam, ilmunya Nabi Nuh, ilmu hebatnya Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, mau? Ternyata ilmu hebat ini ada dalam surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah ini dibaca kapan? Nabi sering baca kapan? Ayo jemaah. 1. Jumat. Terus. Witir. Terus. Idul Fitri. Idul Adha. Coba lihat. Solat spesial. Solat Jumat kewajiban spesial. Dan dia hari raya. Tiap pekan. Solat Idul Fitri, Idul Adha spesial setiap tahun. Tak tertandingi. Ternyata kita diingatkan dengan surah ini. Witir. Solat spesial. Di waktu paling spesial. Iya. Ternyata apa? Surah Sabbihisma. Kenapa surah ini? Surah ini terdapat ilmu besar. Tema kita. Hidup dunia sesaat. Menipu. Membinasakan. Jangan terpedaya.
diperebutkan oleh orang-orang rakus dari beragam arah, dicabik-cabik. Ketika sahabat tanya, apakah kami sedikit ketika itu? Kata Nabi, kalian sangat banyak, tapi seperti buih di lautan. Banyak, tapi buih di segini, ditiup-tiup hilang. Apa sebabnya? Ada penyakit. Apa penyakitnya? Al-wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Coba lihat. Cinta dunia, takut mati. Ini dua tema ini. Cinta dunia, kenapa? Hilang ilmu bahwa dunia itu rendah. Dunia itu sesaat. Dunia itu ada lalat menempel. Dunia lebih rendah dari itu. Kalau ini hilang, muncul kecintaan terhadap dunia, hancur. Terus takut mati. Mati itu apa? Awal menuju akhirat. Dalam hadits Al-Barra Ibnu Azib, hadits mutawatir tentang proses sakaratul maut. Nabi bilang apa? Orang sakaratul maut itu apa? Adalah orang dalam kondisi mengakhiri dunia, mengawali akhirat. Proses mau meninggal, mau mengakhiri dunia, mau mengawali akhirat. Jadi dia akhir sekaligus awal. Itu sakaratul maut. Akhir kehidupan dunia, awal menuju akhirat. Jadi kematian justru apa? Awal menuju akhirat. Kalau orang sudah takut di awalnya, tidak ada pikiran mau ke sana. Sebab mendekati pintunya saja tidak ada persiapan. Apalagi ke ujungnya. Berarti sebab kaum muslimin akan jadi rebutan, akan dipermainkan, akan direndahkan apa? Ini dia penyakit. Dua penyakit yang menyatu. Cinta dunia, karena salah ilmunya membesarkan dunia. Dan lalai akan akhirat, karena salah ilmunya akan kemuliaan akhirat. Ini menyebabkan apa? Tidak ada keamanan. Kalau diperebutkan, berarti apa? Tidak ada nilainya sudah. Hancur betul kaum muslimin. Tidak ada betul keamanan. Ketika apa? Dua penyakit ini. Jadi tema, dua perkara ini tema spesial tentang keamanan kaum muslimin. Sebab itu yang Nabi sebut khusus. Yang menyebabkan kaum muslimin dicabik-cabik, dipermainkan, dan seterusnya. Karena apa? Ini nih. Lupa akan ilmu bahwa dunia itu sesaat, sirna, rendah. Lupa akan ilmu bahwa akhiratlah hidup yang sebenarnya, hidup kekal abadi, dan di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beberapa pendahuluan ini terpahami, maka ayo coba kita ambil simpulan-simpulan utama bahwa tema kita sesuatu yang hubungannya dengan keamanan, bahkan keamanan dunia, alam barzah, akhirat ditentukan oleh perkara ini. Ilmu akan dunia sesaat. Dan ilmu bahwa
akhiratlah selamanya, segalanya. Terus kembangkan. Ternyata perkara ini bukan hanya perkara yang menjadi penentu keamanan, keselamatan. Tapi memang hidup seorang muslim harus di atas prinsip ini. Sebab hidup di dunia adalah untuk akhirat. Harus terus di atas ini. Karena itu Allah ingatkan, afahasibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah sucikan dirinya dari sangkaan-sangkaan seperti itu. Jangan pernah menyangka seperti itu. Jangan pernah berfikiran, apalagi berkeyakinan bahwa kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi maksud kita cipta. Jangan pernah. Harus hidup di atas keyakinan bahwa saya dicipta untuk akhirat. Saya dicipta untuk mempersiapkan akhirat. Saya dicipta untuk mewujudkan penghambaan, pemurnian ibadah, mewujudkan keimanan yang dengannya aman dunia alam barzah akhirat. Harus saya pertanggungjawabkan. Jadi misi hidup itu sangat besar. Misi hidup seorang muslim kecil. Tidak ada artinya misinya PBB itu. Perserikatan, iya, bangsa-bangsa. Tapi sebahagiannya bansat-bansat. Untuk mewujudkan apa ini perserikatan? Aman, aman. Tapi banyak-banyak justru melalui ini penghancuran. Melalui ini justru. Kalaupun terjadi keamanan, apa keamanan tertingginya yang diwujudkan? Ayo, apa keamanan tertingginya? Keamanan di dunia. Bisa makan, bisa minum, bisa aman di dunia dan seterusnya. Sementara Islam, keamanan apa? Dunia, alam barzah, akhirat. Alam barzah lebih dahsyat daripada dunia. Dunia berapa lama ya? Ayo, berapa lama hidup di dunia? Berapa lama? Wallahu a'lam. Ya, Nabi kira-kirakan umur umatnya 60-an, 70-an, itu rata-ratanya. Jangan mengharap ke situ, lebih. Anggap kita dapat 70, 80. Di alam barzah berapa lama? Tidak selama-lamanya, sampai akhirat. Sampai kiamat. Kiamat berapa lama? Yang jelas, ada orang di alam barzah sekarang sudah ribuan tahun. Iya. Sementara hidupnya hanya beberapa puluh tahun. Lebih hebat, lebih lama di alam barzah. Dan di alam barzah jamaah lebih dahsyat, lebih mengerikan. Siksaannya lebih mengerikan. Nikmatnya lebih hebat. Kalah dunia. Hei jamaah, jangan berpikir seperti cara berpikirnya Einstein. Einstein, si otak jenius goblok. Iya, jenius. Bisa tahu kecil-kecilnya sesuatu, tapi tidak bisa melihat yang paling jelas, paling besar. Diperlihatkan kebesaran keagungan Allah, sehingga tahu rahasia ini, sedikit ini, sedikit itu. Tapi tidak bisa membesarkan sang pencipta, sang penguasa. Apalagi menyatakannya, la ilaha illallah, bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Dia tidak bisa ke situ. Kenapa? Bodoh. Orang Jepang, hebat. Sampai antum, jam-jam dari Jepang. Itu kan jin. Khayalan. Ayo jamaah, mana kepintaran?
hanya membesarkan matahari, cahaya. Tidak mampu melihat pencipta matahari. Tidak mampu melihat pencipta matahari. Hebatnya pencipta matahari. Hebatnya mencipta cahaya dan kegelapan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup aman, iya, untuk dunia, alam barzah, akhirat. Berpikir seorang muslim jauh ke depan. Jauh ke depan. Matahari jamaah. Matahari orang Jepang besarkan. Di akhirat Nabi bilang orang-orang miskinnya muhajirin cahayanya seperti matahari. Wih, ada cahaya manusia bercahaya seperti matahari. Di dunia tidak terlihat, tapi proses keimanan itu adalah proses meresap cahaya, mengumpul cahaya, hidup di atas cahaya yang akan dinampakkan sejelas-jelasnya di akhirat. Itu nyata itu. Di akhirat akan diberi cahaya sesuai dengan kadar cahaya. Kita akan bisa melihat dalam kegelapan akhirat. Sesuai dengan kadar cahaya, kita bisa melintasi as-sirat yang sangat tajam, membentang di atas jahannam. Itu dikumpul di dunia. Dengan apa? Kumpul cahaya yang Allah turunkan. Cahayanya siapa? Cahayanya An-Nur. Cahayanya Allah. Allah namanya apa? An-Nur yang maha bercahaya. Nurus samawati wal ard. Cahayanya lah yang menerangi langit dan bumi. Dunia alam barzah akhirat. Orang beriman jauh. Hai ikhwah, ini perkara besar hidup. Hidup di atas cahaya, hidup di atas ilmu. Di antara cahaya dan ilmu terbesar itu, yakin dunia sesaat. Rendah, hina. Akhirat, kekal abadi. Hebat selamanya. Coba lihat dunia. Ayo, coba lihat dunia. Bagaimana perbandingan dunia? Iya. Bagaimana perbandingan dunia? Dalam hadits, misalnya Sahih Muslim, Kitabur Raqaiq, ketika Nabi SAW menawarkan, keluar berjalan, menawarkan penawaran kepada sahabatnya. Siapa yang ketemu kambing yang sudah busuk, cacat, hilang telinganya, 1 atau 2. Nabi tanya, siapa yang mau beli dengan 1 dirham? 1 dirham sedikit, tapi mau dikasih mayat, bangkai, air deh. Kalau dikasih gratis saja, Nabi tanya kedua, terus kalau gratis, ambil saja. Itu makna pertanyaan kedua. Diambil saja, gimana? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Jijik kita terhadap binatang, sudah mati. Baunya, busuknya, ulatnya, penampilannya juga tidak enak. Kata mereka, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Setelah Nabi sudah pahamkan sahabat rendahnya binatang itu, di sana beliau memberi ilmu. La dunya ahwanu 'ala Allah min hadihi alaikum. Sungguh dunia itu lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rendahnya binatang ini pada diri kalian. Kita merasa jijik sama binatang itu? Ketahui jamaah, dunia ini lebih lagi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ke jamaah
Kita yang dicipta dalam sebaik-baik bentuk untuk apa? Hidup untuk mengejar kerendahan itu. Hidup karena kerendahan itu. Hidup karena kerendahan itu. Wah, sangat tidak pantas. Sebagaimana orang tidak mau dikasih bangkai. Tidak usahlah bangkainya semuanya. 10 ekor saja ulatnya. Tidak usah bangkainya. 10 ekor ulatnya. Mau? Kalau 5 ekor? 1 ekor saja itu ulatnya. Berteriak itu ibu-ibu. Iya. Tidak dikerjam itu sayur. Kalau ada 1 ekor. Iya. Masak dia. Iya. Wih, enak-enaknya ayamnya. Muncul ulat 1 ekor di situ. Langsung hilang. Hilang selera makan. Padahal cipu-cipuru. Hilang semua itu. Seekor ulat. Kalau ribuan ulat sudah lengkap dengan baunya, penampilannya yang busuk, rendahnya itu perkara. Ternyata dunia jamaah lebih rendah dari semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah bagi orang yang berakal untuk hidup karena itu? Kalau pemimpin seperti ini hidupnya, dunia seperti itu, maka dia tidak akan terpengaruh dengan kepemimpinan. Bahaya kalau kepemimpin dunia. Dunia yang besar, bahaya. Negara bisa dijual. Saya jadi presiden hanya dapat 100 triliun. Tapi kalau saya jual data ini, saya bisa dapat 1000 triliun. Yang mana? Cukup saya kasih saja izin. Selesai. Dunia. Hancur negara. Itu 1 transaksi. Selama jadi presiden bisa berapa transaksi? Itu yang itu. Terus bagaimana ke bawah? Ada program, ada proyek. Bagaimana kalau dunia yang menjadi pikirannya? Dunia yang menjadi pikirannya. Apa yang terjadi? Akan selesai itu. Sebab pikirannya, saya berapa persen? Saya dapat berapa? Saya dapat ini. Saya dapat. Hancur. Kalau dunia sudah masuk menjadi perkara besar dalam pikiran, apalagi dalam keyakinan, apalagi dalam kehidupan seorang kepala negara. Hancur itu negara. Seorang pemimpin, hancur itu negara. Wajib sewajib-wajibnya pemimpin membersihkan dirinya dari racun pikiran. Untuk apa? Membesarkan dunia. Sepakat semua negara. Kehancuran negara karena korupsi. Iya, sepakat itu. Negara kafir, negara ateis, negara manapun. Itu korupsi itu perangi. Itu penghancur betul. Terus korupsi itu apa sebabnya? Ini dia pembahasan kita. Dunia. Orang korupsi itu kapan? Karena menganggap dunia, ini dia ini. Ini yang besar ini. Ini yang utama ini. Kalau ini penyakit hancur, hilang ini penyakit. Aman itu. Itu baru setengah. Kalau disempurnakan dengan yang kedua, penyakitnya bertambah 2. Sudah dunia yang besar, lupa akhirat. Lalai akhirat. Tambah hancur betul itu. Sudah dunia yang besar, dengan sembahyang, dengan puasa. Sudah hancur betul itu. Kalau pemimpin seperti itu, tidak ada harap. Lihat. Tapi kalau pemimpin, dunia rendah, hina. Terus dia punya ilmu. Ilmu apa? Akhirat yang hebat. Akhirat yang mulia. Kalau akhirat apa? Berarti apa? Lihat apa itu akhirat.
Apa itu keimanan terhadap akhirat? Minimal 3. Yakin jasad ini, mata, mulut, makanan, pakaian, tangan, semua jasad ini, itu akan dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan. Yakin bahwa akan ada hisab, dihitung amalan. Yakin semua perbuatan kita, semua yang kita makan, semua yang kita lihat, semua yang kita lakukan akan diperhadapkan di hadapan Allah. Harus dipertanggungjawabkan. Akhirat itu apa? Yakin ada surga, ada neraka. Surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksaannya. Kalau ini ilmu globalnya dan banyak sekali rinciannya. Banyak sekali perkara akhirat. Ini yang 3 global saja yang mendasar. Itu kalau tertanam dalam pemimpin, bagi pemimpin, dunia rendah. Kemudian dia ingat akhirat. Bagaimana saat saya dibangkitkan? Bagaimana saat saya ditanya oleh Allah? Bagaimana saat di padang mahsyar? Bagaimana? Apalagi pemimpin. Bukan hanya saknya, bukan hanya haknya. Si ini, semua yang di bawah akan. Pemimpin itu siapa? Bukan hanya bertanggung jawab sama anak istrinya, semua rakyatnya. Berat sekali itu jadi presiden. Jadi kepala negara, jadi kepala ini, berat sekali. Apalagi jadi kepala batu. Berat bertanggung jawabannya. Tapi kalau selamat, tidak terfitnah dengan dunia, hidupnya untuk akhirat, luar biasa. Sampai-sampai Nabi sebut siapa? Dari 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di akhirat. Saat tak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pertama disebut? Imamun adil, imam yang adil. Sebab tidak ada yang kalahkan kebaikannya. Lihat jamaah. Negara itu kepalanya dan semua kepala-kepala di atas sampai di bawah. Itu penentu bagaimana negara aman, baik. Ini kepala kalau diisi dengan keyakinan. Dunia rendah, ada nilainya. Akhirat yang besar, mulia dan seterusnya. Ini akan betul-betul aman, hebat. Lihat jamaah kemuliaan akhirat. Lihat kemuliaan akhirat. Tadi rendahnya dunia, singkat. Kalau akhirat, coba lihat. Hadits yang terkenal. Raka'atul fajr. Khairum minad dunya. Wa ma fiha. Plus emas-emasnya. Mas Tono, Mas Budi, Mas ini, dan seterusnya. Semua minyak, semua hasil ini, semua yang ada di dunia beserta segala isinya, tidak ada nilainya. Dibandingkan dengan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Itu akhirat. Nilai akhirat. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Wajib atau sunnah? Sunnah je. Berapa lama? Itu 2 rakaat paling singkat. Nabi hanya baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Tapi lihat nilainya. Itu akhirat jemaah. Perkara akhirat itu perkara dahsyat luar biasa. Kalau fikirannya orang dunia rendah, maka dia tidak akan tergoda dengannya, terpedaya dengannya. Dan akhir salah gali dia. Tapi kalau orang lagi menggali, salah gali dia. Tapi kalau orang lagi menggali itu, kalau dapat emas satu begini, dia lupa itu. Dia lupa itu ada di mana dia. Kalau dia ada di bawah lubang ini. Lupa diri. Dapat. Kan biasanya tak sedikit-sedikit. Kalau dapat segini, padahal biar minus berapa langsung terang itu. Hebatnya itu pengaruh. Ayahwah, kalau antum dihadapkan pemandangan ini
kuning kusut. Dengan kuning, orang akan kemana? Sementara dunia jamaah, itu lebih rendah dari kuning yang pertama ini. Akhirat tidak ada nilainya dibandingkan dengan kuning yang kedua ini. Tidak ada nilainya ini. Tidak bisa diimbangkan, tidak bisa disambandingkan. Tidak ada nilainya ini kuning yang kedua ini. Emas berapapun banyaknya dibandingkan dengan akhirat. Sehingga kalau orang fokus terhadap akhirat, mampu melihat indahnya akhirat, mampu melihat hebatnya akhirat, mampu melihat kemuliaan akhirat, mampu melihat keindahan akhirat, dia sebagai pemimpin, woi luar biasa keamanannya bisa puji. Dia sebagai kepala ini dan seterusnya. Dia sebagai rakyat, ingat. Kadang jamaah, negara, kalau pemimpinnya setengah-setengah, kepala ininya setengah-setengah, dan banyak kepala-kepala batu yang ada, tetapi yang di bawah rakyatnya justru Masya Allah orang-orang yang hidup di atas kebaikan dan ketaatan. Ini bisa merubah negara menjadi baik. Bisa. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ilmu dan kebesaran ilmu ini harus betul-betul dalam pikiran kita. Tapi disitulah perjuangan. Sebab sebentar keluar, hilang itu. Jangankan sebentar keluar, masih duduk ini, ada yang sudah hilang nih. Kenapa jamaah? Hati bukan kita yang pegang. Terbolak-balik. Karena itu semua upaya mempertahankan ilmu ini dan hidup di atas ilmu ini iringi dengan doa. Doa yang merendah dan betul-betul mengharap. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Apa agamamu? Di atas tauhid, jauh dari syirik, di atas sunnah, jauh dari bid'ah, di atas keimanan terhadap hari akhirat, jauh dari fitnah dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Dan ditambah wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan bersungguh-sungguh dalam beragama, maka pasti Allah akan turunkan kerendahan kepada kalian. Tidak ada keamanan, akan hancur kalian. Tidak ada kemuliaan, akan rendah kalian. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan cabut hukuman ini hatta sampai tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Ini alamat, ini jalan. Kalau ilmu ini diterima, yakin rendah itu dunia, yakin sesaat itu dunia, yakin itu tidak ada nilai jual dunia, yakin akhirat yang hebat, mulia segalanya, keindahan di sana, yakin itu, maka muncul apa? Langkahnya adalah kembali kepada agama. Kembali kepada agama, satu, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Taubat, astaghfirullah, saya lalai ya Allah, astaghfirullah, kurang, dan seterusnya. Itu bertobat. Kemudian kembali kepada agama dengan mempelajari agama. Jadi mau aman, segera bertaubat. Kekuatan taubat karena sadar
dunia sesaat, akhirat selamanya. Itu kekuatan tobat yang paling hebat. Kenapa dia tinggalkan? Ini semuanya kerendahan, kehinaan. Kenapa dia tinggalkan? Apa yang saya akan jawab? Sekali itu kalau saya minum-minum begini, akhirnya ditinggalkan minuman keras. Tobat, karena apa? Karena apa? Sakit yang dirasakan. Sadar. Tapi ini jamaah kurang bermanfaat. Harusnya apa? Dia mampu merasakan sakit lebih dahsyat selamanya, bahkan kekal abadi di akhirat. Kalau dia berketerusan di sini. Itu kekuatan akal. Sakit yang dirasakan karena dosa di dunia, dia mampu jadikan sesuatu yang bisa dirasakan akan sakit di akhirat. Itu dahsyat. Itu jeniusnya orang beriman. Apa yang di dunia sudah tergambar di akhirat. Demikian pula kenikmatan. Kalau orang taat, rasakan kenikmatan ini, nikmat ini, nikmat ini. Lihat saat bermajelis jamaah, apa yang kita rasakan? Wa nazalat alaihimus sakinah, turun as-sakinah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Kita akan dilingkupi rahmat. Tenang, rahmat, bahagia. Nah, kalau lupain rendah, dia lupa pinjamnya. Iya, enak dalam majelis ilmu. Jadi ilmu, saya ingin rasakan lebih dari ini. Kapan? Di akhirat. Jadi saat dia duduk bermajelis ilmu, merasakan kenikmatan itu untuk apa? Di akhirat akan lebih bahagia. Di akhirat akan lebih bahagia. Di akhirat akan lebih bahagia. Sehingga semakin mencintai majelis ilmu. Nah, demikian seperti itu. Semua kondisi ketaatan upayakan seperti itu. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi cermati. Jika kalian telah berjual beli dengan cara ini, kondisi dunia semuanya. Kemudian kalian meninggalkan berjihad, meninggalkan bersungguh-sungguh dalam beragama untuk akhirat, pasti direndahkan, dihinakan. Hadir itu jelas hancur negara, tidak ada keamanan. Bahkan di alam barzah di akhirat. Ketika apa? Dunia yang besar, apalagi itu sudah menjadi keridaan kita, lupa akan akhirat, hancur itu. Tidak ada jalan keluarnya kecuali harus apa? Kembali, bertaubat. Kembali, apa makna kembali yang kedua? Belajar agama. Hanya belajarnya karena nilai-nilai keimanan terhadap hari akhir. Nah, ini yang di sini menjadi masalah kita. Sudah mau belajar, sudah mau menuntut ilmu, buka pesantren, buka pondok, tapi ternyata bukan untuk akhirat, untuk dunia. Apalagi sekarang bisnis pendidikan itu masuk kategori bisnis paling menguntungkan. Paling menguntungkan. Makanya banyak korupsi di dinas pendidikan. Banyak sekali di situ. Banyak sekali. Mau berimbang dengan Depak. Tidak mau kalah dengan BUMM. Banyak. Soal jalur uang, luas banget. Hati-hati. Jalurnya sudah benar, pendidikan sudah, kembali kepada agama, belajar agama, buka pondok, hati-hati. Perkara dunia. Justru jamaah yang paling harus waspada akan bahaya fitnah dunia, fitnah kekuasaan, fitnah harta, dan seterusnya, itu dalam perkara agama. Sebab daya tariknya lebih besar. Jadi harus belajar. Harus terus belajar. Tanamkan terus niat dalam belajar, mendirikan pondok, membuat pondok. Tanamkan terus untuk akhirat. Dan untuk selamat dari fitnah dunia. Jangan buat pondok untuk dunia. Akhirat ikut juga. Sehingga apa? Berbanding terbalik dengan apa?
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari, upayakan, harapkan apa yang Allah persiapkan untuk kalian di negeri akhirat. Itu perintah Allah. Cari itu, upayakan itu, berupaya untuk itu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagianmu dari dunia. Dunia porsinya jangan lupa. Perlu makan, ya. Perlu pakaian, ya. Perlu ini, ya. Porsinya di situ. Tapi kalau sekarang yang paling baik, paling hebat apa sudah? Apa yang paling hebat? Oh, cari banyak-banyak. Pokoknya buka usaha sebanyak-banyaknya, buka seluas-luasnya, cari gelar setinggi-tingginya, cari kedudukan. Tapi jangan lupa sholat. Itu paling bagus sudah. Jangan lupa sholat. Jangan lupa di masjidnya. Jangan lupa. Itu paling bagus. Tapi yang paling bagus ini sudah paling salah kalau dibandingkan dengan ayat. Apalagi yang memang hanya cari dunia. Biar tidak sholat, tidak apa-apa aja. Lebih hancur sudah itu. Dunia jamaah nilainya rendah. Sebagaimana dalam hadis tadi. Bahkan lebih rendah dari bangkai. Sirna itu dunia. Dunia sebagaimana namanya. Dunia bahasa Arab. Apa artinya? Yang singkat, yang sesaat, yang rendah, yang sirna, dan seterusnya. Itu dunia. Tidak boleh perkara yang seperti ini menjadikan kita terlalaikan akan yang sebenarnya akhirat. Karena itulah harus kembali kepada agama dengan prinsip ini untuk akhirat, selamat dari dunia. Terus setelah kembali, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita sebarkan ilmu? Untuk semakin kita yakini, untuk semakin kita amalkan. Selanjutnya apa? Dakwahkan, terus dakwahkan. Selanjutnya apa? Bersabar di atasnya. Syukuri nikmat ini, sabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Disinilah perjalanan hidup. Tapi jamaah, upaya ke sana berat. Syaitan akan terus menggoda, mengganggu. Diri kita, di dalam diri kita ada apa? Ada potensi-potensi yang membahayakan. Di dalam diri kita ada apa? Ada hal-hal yang bisa merusak. Di dalam diri kita ada apa? Ada hal-hal yang bisa menghancurkan kita. Hadapi dengan terus menambah ilmu, memperhebat ilmu, hadapi. Ketika gejolak syahwat, hadapi, perhebat. Kalau terjatuh, segera kembali, bertobat. Itu semuanya akan terwujud saat apa? Kita terus belajar, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Allah bersumpah, itulah jalan keselamatan, tidak ada selainnya. Wal asr, demi masa. Masa itu apa? Apa itu masa? Inilah dunia, siang dan malam. Demi masa, demi siang dan malam ini. Innal insana lafi khusrin. Sungguh seluruh manusia betul-betul celaka. Semua manusia celaka. Kalau ayatnya sampai di sini, tidak ada yang selamat. Alhamdulillah. Illa kecuali alladzina amanu. Sehingga susunan ayat ini mengharuskan apa? Fokus. Harus ini, tidak ada yang lain. Harus yang beriman saja. Ilmui supaya diimani. Jangan ilmu sekedar diijazah, dinilai, diakui. Tapi ilmu untuk diri, keimanan. Wa amilus solihat, amal dengan amalan soleh. Wa tawassaw bil haq, nasihat. Jadi sebab orang lain juga dapat kebaikan. Wa tawassaw bis sabar, saling mengajak di atas kesabaran. Saling mengajak di atas kebaikan. Ini jalannya. Harus dengan ini. Tidak boleh tidak. Harus kembali. Jadi orang belajar itu sebab keamanan. Itu langkah awal untuk aman. Untuk sadar. Orang belajar berarti sadar bahaya syirik, tauhid. Orang belajar sadar bahaya
pelanggaran, menyelisihi Nabi, pokok dari sunnah. Orang belajar, sayar bahaya korupsi, bahaya ini, bahaya ini, bahaya itu yang bisa merusak agama negara. Kembali, itu belajar jalan keluar. Dan ahlus sunnah wal jamaah dimanapun, kegiatan utamanya adalah menegakkan ilmu, menyebarkan ilmu, mewujudkan ilmu. Tapi jamaah jangan merasa aman. Jaga terus niat. Jaga terus niat. Sebab apa? Yang paling menghancurkan niat justru apa? Perkara dunia. Itu diantara penghancur. Ingat, saya kasih begini. Semua yang dibahas syekh, dimanapun, semua yang dibahas ustadz, sebab keamanan itu yang paling hebat dan segalanya adalah tauhid. Ya tidak? Pasti itu. Sebab kehancuran segalanya pasti kembali kepada syirik dalam beragam bentuknya. Berarti, iya, berarti apa? Kalau mau hebat tauhidnya, maka apa? Semakin murnikan tauhid itu. Semakin selamatkan dari apa? Sebab-sebab kehancuran tauhid. Dan penghancur tauhid yang paling mengerikan, paling halus, termasuk kategori paling halus adalah dunia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua bab khusus. Bagaimana dunia itu menghancurkan tauhid. Dua bab khusus. Bab yang pertama berhubungan dengan riya. Riya itu dunia dalam hal kekuasaan, dalam hal kebanggaan, keberhasilan, pandangan manusia. Yang kedua tentang dunia, harta benda, dan seterusnya. Dibuatkan dua bab khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilum ma kanu ya'malun." Siapapun yang menginginkan dunia beserta perhiasannya, ini dengan amalannya. Coba lihat, orang beramal tapi dunia dan perhiasan yang dia inginkan. Apa kata Allah? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah, lihat, satu, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Dua, wa habita ma sana'u. Semua amalan baiknya gugur. Tiga, wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang dulunya mereka amalkan berubah menjadi kebatilan, kesia-siaan. Ini dibuatkan bab khusus ini. Ini pembahasan apa? Bagaimana dunia merusak. Mau lihat bagaimana dunia menghancurkan sebab keamanan dan mewujudkan kehancuran sengeri-ngerinya? Coba lihat. Dalam hadits, ma di'ban ja'ian ursila fi zaribati ghanam bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf ala dinih. Atau kama qala sallallahu. Tidaklah dua ekor serigala. Serigala. Serigala itu apa? Serigala itu apa? Hewan itu kalau apa, cerita kartun rakus. Kalau serigalanya, itu yang paling rakusnya itu. Dan rakusnya paling sabar dalam kerakusan itu. Jadi dalam mau menipu, mau memangsa, dia paling sabar. Itu serigala. Tidaklah dua ekor serigala. Yang keduanya dalam keadaan lapar lagi. Dan dilepas masuk ke dalam kandang ternak kambing. Tidaklah dua ini dalam merusak kambing-kambing lebih mengerikan, lebih merusak dibandingkan dengan dua hal dalam merusak agama seseorang. Apa itu? Hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Keinginan kuat seseorang terhadap harta dan kedudukan. Harta dan kedudukan. Harta dan kepemimpinan. Harta dan kekuasaan. Ini dua jamaah persis seperti serigala.
orang bawa masuk ke dalam hatinya keinginan terhadap harta kuat, pasti menghancur yang di dalam agama. Keinginan untuk dipuji, dianggap senior, ustadz, pemuka, orang pertama, mau dipuji, mau diunggulkan. Keinginan itu jamaah, kapan kita masukkan, itu menghancurkan. Dan kata Nabi, pasti menghancurkan. Sebagaimana pastinya 2 ekor serigala, dilepas masuk. Pasti menghancurkan. Tidak boleh tidak. Itu pasti menghancurkan. Jadi pasti menghancurkan itu. Kalau begitu apa? Penghancur agama, penghancur tauhid, yang dengannya akan terjadi kekacauan, tidak ada keamanan di dunia, alam barzah, diuji, masih enteng. Tapi kalau sudah ribuan orang, berapa banyak aliran dana, berapa banyak orang yang memuji. Di situ pemimpin pondok yang mendirikan pondok justru di saat puncak bisa semakin hancur. Bisa hancur. Jangan merasa aman. Nabi terhadap sahabatnya dia tidak anggap aman. Kata Nabi, "Mad dunya akhsha alaikum, mal faqru akhsha alaikum." Lihat hadis itu. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Sahabat sudah didik sahabatnya. Kemiskinan bisa dihadapi, sudah dilewati. Tapi Nabi khawatirkan kepada sahabat siapa? Saat dunia dibuka. Saat dunia dibuka. Pondoknya sudah besar, sudah hebat. Dakwahnya sudah besar, sudah hebat. Ininya sudah besar, sudah hebat. Justru di situ Nabi paling khawatirkan sahabatnya bisa sampai sudah hebat. Justru di situ Nabi paling khawatirkan sahabatnya bisa sampai rusak, bisa rusak. Kalau sahabat Nabi khawatirkan, kita apa? Kita siapa jemaah? Kita lebih harus dikhawatirkan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua upaya untuk selamat dari fitnah ini dan kokoh di atas kemuliaan tauhid untuk akhirat di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu harus iringi terus dengan doa. Sehebat-hebat doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika, syukrika, wa husni ibadatik. Sebelum salam, perbanyak basmalah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala sebentar maghrib isya kita akan sampaikan sebuah doa. Doa ini di dalamnya terdapat 8-9 ilmu yang setiap ilmu mengalahkan gudang-gudang emas, harta dan perak. Iya. Untuk selamat dari fitnah dunia dan sekaligus nilainya mengalahkan dunia. Semoga bermanfaat. Sekian subhanakallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat apa? Ayo. Hah? Ya, yang lain. Sesuai dengan lafaz hadis. Ayo yang lain. Hah? Ayo yang lain. Hadis yang terakhir yang dibahas tadi, terakhir. Nah, di sini cermati betul. Hadis menyebutkan hirs alal mal wasyar. Hirs, semangat kuat, ingin terhadap dunia. Jadi keinginannya, kecintaannya dunia. Bukan sekedar cinta dunia. Kalau orang tidak cinta dunia, is dead itu. Mati itu kawan. Gimana orang makan kalau tidak suka dimakan itu? Gimana orang menikah kalau tidak suka istrinya? Yang berbahaya hirs, semangat kuat, keinginan kuat. Ini perhatikan lafaz hadis itu. Hirs terhadap dunia. Hirs itu apa? Oh dunia keinginannya, itu menjadi niatnya, itu menjadi maksudnya, itu jadi tujuannya, itu yang besar. Ini pasti hancur. Dan terhadap kedudukan, hirs terhadap kedudukan. Jadi cermati. Iya, ada yang dapat hadiah. Hadiah dikasih kepada yang paling tua. Siapa yang paling tua di antara jamaah? Paling semangat dikasih hadiah. Iya. Siapa yang paling tua? Sana, bukan sana. Iya. Sekian subhanakallahumma hamdik.